Rekam dulu nanti mau masuk kirim itu kayak Terima kasih kepada Bapak Menteri. bagus buat Bunga melati tumbuh di taman, bunga seroja sangatlah indah. Hadirkan hati serta pikiran, bersama-sama gerakan tausiah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya kita dengarkan tausiah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema Spirit Israel dalam memaknai kehidupan. Kepada Abu Karam Ustaz Haji Dede Surajuddin, kabulkan teman kami sekalian. Mana orang yang punya HP nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyat. Yang mulia para imam dan para ustaz yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ketua RW yang menyampaikan sambutan tadi, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, segenap ketua majelis taklim, ibu-ibu. Kalau saya lihat ini ibu yang banyak, bapak tengok ke sebelah kanan, bapak tinggal berapa orang. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, saya doakan yang hadir panjang umurnya, murah rezekinya, rumah tangganya mawaddah warahmah. Yang belum punya suami dan istri, kita doakan semoga cepat dapat jodohnya. Yang sudah punya suami, keaminan. Mudah-mudahan putra-putrinya soleh dan soleha. Dan yang terpenting kita sadar ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Yang malam hari ini hadir, insya Allah usianya di bawah 40 tahun atau di atas 40 tahun yang di depan saya ini. 40 apa di bawah 40? Di bawah 40. Di atas? Oh, di atas 40. Artinya ibu-ibu ini belum pada tua, cuma sudah tidak muda. Betul. Belum pada tua, cuma sudah tidak. Kalau sepakat bahasanya ibu. Ibu jamaah yang saya hormati, bapak yang saya muliakan, pada malam hari ini di Masjid Al-Ma'ruf, tempat dulu saya kuliah. Nampaknya saya Pak Kamal, Kang Sulaiman, Ustaz Sulaiman di sini kuliah dulu. Dosennya dari Jakarta datang kembali, tapi masjidnya dulu nggak begini, belum seperti ini ya, masih pendek juga masjidnya. Nampak jelas kemarin. Ibu jamaah yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini jamaah Masjid Al-Ma'ruf dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj, walaupun sudah memasuki hari yang ke-9 di bulan Sya'ban, tetapi tidak mau melupakan yang namanya sejarah. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga sebagai masyarakat muslim dan muslimat, kita tidak pernah melupakan yang namanya sejarah. Jangankan sejarah Islam, sejarah nasional kita selalu memperingatinya. 17 Agustus kita ini sibuk dengan peringatan
kemerdekaan 21 April kita tidak pernah melupakan yang namanya hari Kartini. Walaupun sampai hari ini kita tidak menemukan hari Kartono. Betul. Itu sejarah nasional. Yang sejarah nasional saja kita peringati, apakah hari yang namanya sejarah Islam. 1 Muharram kita tidak melupakan tahun baru Islam. 12 Rabiul Awal kita pun juga tidak mau melupakan yang namanya kelahiran Rasul. 17 Ramadan yang akan datang kita juga tidak mau melupakan yang namanya peringatan Nuzulul Quran. Termasuk malam hari ini, walaupun sudah tanggal 9 bulan Sya'ban, tetap kita mengingat peristiwa Isra dan juga Mi'raj yang terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, kita ambil hikmahnya saja. Ketika kejadian Isra dan Mi'raj, ulama sahabat sejarah mengatakan di saat Nabi sebelum melaksanakan Isra Mi'raj, tahun tersebut dikasih nama dengan Amul Muslim, tahun yang penuh dengan keprihatinan, tahun yang penuh dengan kesedihan. Bagaimana tidak sedih? Abi Thalib yang selalu membentengi Rasul, mengawal Nabi, kemana Nabi pergi Abi Thalib ikut, di mana Rasul berada Abi Thalib pun juga hadir. Ketika Nabi ada yang mengganggu, Abi Thalib yang ke depan. Ketika Nabi dicemoohkan, Abi Thalib yang marah. Kenapa? Karena memang pamannya sendiri. Tetapi kondisi ini dirasakan oleh Nabi saat beliau mau diisrakan dan dimi'rajkan. Abi Thalib kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia. Kondisi Nabi sedih. Perasaan Nabi pun juga boleh jadi gelisah. Kenapa? Paman yang setia, paman yang selalu menjaga Nabi, beliau meninggalkan Nabi untuk selama-lamanya. Sudahkah Abi Thalib meninggal dunia? Istri tercinta Khadijah yang konon katanya kita tahu dari sejarah hartanya habis, kekayaannya pun juga tidak tersisa, semua digunakan untuk membela dan membangun termasuk dakwahnya Rasulullah. Sampai Siti Khadijah itu ketika meninggal pernah pesan, kalau boleh sorban yang digunakan oleh Nabi bolehlah untuk jadi kain kafan saya ketika nanti meninggal. Kenapa? Memang harta dan kekayaannya nyaris habis, tidak tersisa, memang untuk digunakan perjuangannya Nabi. Dan dikala Nabi mendapatkan dukungan moral dan material dari Khadijah pun juga Allah jemput, dan Khadijah pun juga meninggal dunia. Dua sosok yang selalu mendampingi Rasul, membackup Nabi, memberikan support dan dukungan kepada Nabi, baik moral ataupun juga material, kedua-duanya meninggal dunia. Kondisi ini semakin prihatin bagi Nabi, kondisi ini semakin sedih bagi Rasul, dan tentunya juga sedikit Nabi gelisah. Tetapi semangat dakwah Nabi, semangat mensiarkan Rasul dalam menyampaikan dakwahnya tidak lentur dan luntur, tidak merasa kehilangan semangat. Nabi tetap semangat, Nabi pun tetap menyampaikan dakwah. Satu ketika beliau pergi ke kota Taif. Sampai di kota Taif, apa yang terjadi? Nabi menyampaikan dakwah. Orang Taif bukan menerima, orang Taif bukan menyambut, tetapi yang ada di samping Nabi. Sampai beliau dikejar-kejar ke satu kebun namanya kebun korma. Kenapa demikian? Karena memang orang Taif tidak mau kehadiran Nabi menyampaikan dakwah. Dalam kondisi seperti ini, orang Taif tidak ada. Siti Khadijah pun meninggal dunia. Menyampaikan dakwah ke kota Taif bukan diterima, tetapi yang ada diejek, dicemoohkan, bahkan dilempar dengan batu. Sampai kepala Nabi pun juga berdarah-darah. Malaikat Jibril menghampiri Nabi. Kata malaikat Jibril, Muhammad, orang Taif
keterlaluan Muhammad. Engkau sampaikan dakwah dari Allah, engkau sampaikan Islam dari Allah, tetapi mereka malah tidak menerima. Kata malaikat Jibril, "Hei Muhammad, aku ingin memberikan penawaran. Itu gunung Uhud tinggi Muhammad. Kalau engkau mau, saya lemparkan gunung Uhud ke orang-orang Taif. Habis mereka Muhammad." Itu penawaran malaikat Jibril. Kalau seandainya penawaran itu diberikan kepada kita yang sudah terjepit, sudah terhimpit, sudah betul-betul merasa maaf-maaf saja, dicemoohkan, dicaci maki, tentu yang ada adalah sebuah kebahagiaan. Kenapa? Ada yang menolong dan ada yang membela. Tetapi apa sikap Nabi di kala kondisi seperti ini? Jibril menawarkan, saya lemparkan gunung Uhud ke orang Taif. Habis orang Taif semuanya Muhammad. Tapi jawaban Nabi tidak mengatakan iya, tetapi Nabi malah menyampaikan doa. "Hei Jibril, aku doa engkau aminkan." Apa doa yang Nabi sampaikan? "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan petunjuk kepada orang-orang Taif. Mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu aku ini sebagai Rasul, kalau mereka tahu aku ini sebagai Nabi, kalau mereka tahu aku ini sebagai utusan, mungkin mereka tidak akan memperlakukanku seperti ini, Jibril. Tapi karena mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti, mereka tidak paham, mereka pun juga tidak kenal dengan kata Nabi, sehingga mereka memperlakukan aku seperti ini. Untuk itu ya Allah, biar ibu bapaknya tidak beriman, barangkali anak dan cucunya yang beriman. Biar orang yang tidak yakin dan tidak percaya dengan Islam, kata Nabi, tapi kami punya harapan besar ke depan anak cucunya yang akan beriman. Itu artinya apa? Seorang pemimpin yang visioner, seorang pemimpin yang punya harapan dan masa depan yang banyak. Artinya tidak patah arang, tidak hilang semangat, tidak merasa terkucilkan, tetapi harapannya masih panjang. Insya Allah ke depan Taif ini akan menjadi tempat di mana orang-orang muslimnya semakin banyak. Dan itu fakta sekarang memang demikian adanya. Kondisi ini dirasakan oleh Nabi. Sudah Abi Thalib meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia, menyampaikan dakwah ke orang Taif di Taif. Di saat malam 27 Rajab, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Rasulullah Muhammad SAW dengan tanpa ada Jibril didampingi malaikat Mikail dan Israfil. Singkat ceritanya membawa Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dan terus ke Sidratil Muntaha. Saya ingin sampaikan singkatnya saja. Di saat Nabi Muhammad SAW selesai perjalanan Isra di usia 63 tahun kurang lebih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menjemputnya kembali menghadap Allah. Ini dipendekkan saja, disingkatkan saja. Setuju? Boleh dipendekkan ceritanya? Mau panjang ceritanya apa mau dipendekkan saja? Panjang sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam siap ibu-ibu? Ibu siap? Saya nggak siap. Jauh pernah pulang. Ibu jamaah yang saya hormati, ketika usia 63 tahun, perjalanan Isra dan Mi'raj sudah dilewati oleh Nabi, dan Nabi juga sudah melaksanakan dakwah dengan sempurna. Di usia 63 tahun kurang lebih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sakit yang sangat parah kepada Rasul. Begitu subuh-subuh selesai melaksanakan sholat, Nabi pulang ke rumah buru-buru dan pesan kepada Fatimah. Fatimah, kata Nabi, ada apa ya Rasulullah? Sampaikan nanti kepada para sahabat, kalau seandainya mereka mau menjengukku, tolong sampaikan aku sakit keras dan aku mau istirahat. Kata Fatimah, bala ya Rasulullah. Ya Rasul, nanti akan saya sampaikan. Akhirnya Rasul istirahat. Tidak lama kemudian para sahabat datang. Ini
menjenguk Rasul. Fatimah sampaikan, mohon maaf Nabi lagi istirahat dan tidak mau diganggu. Sebentar nanti saja kalau Nabi sudah kembali sehat. Datang lagi sholat ditolak lagi, kembali datang ditolak lagi. Ada sekian sedikit datang seorang laki-laki. Hei Fatimah, aku mau ketemu dengan Muhammad. Fatimah menjawab, mohon maaf Rasul lagi sakit dan beliau lagi istirahat, tidak mau diganggu untuk sementara. Ini laki-laki agak maksa. Sampaikan yang datang aku Muhammad. Fatimah sampaikan kepada Muhammad. Fatimah agak bingung juga, kenapa ini laki-laki kok ngotot banget ingin ketemu dengan Rasul. Bergegaslah Fatimah lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, kata Fatimah, iya anakku, ada apa? Ada seorang laki-laki datang ingin ketemu dengan ini ya Rasul. Saya sudah tolak dan saya sudah larang. Nabi lagi sakit dan mau istirahat. Tetapi ini laki-laki ngotot banget. Rasulullah langsung bertanya kepada Fatimah, Fatimah, iya ya Rasul, kamu kenal dengan laki-laki tersebut? Tidak ya Rasul. Pernah jumpa? Belum ya Rasul. Mungkin pernah datang ke rumah kita? Belum juga ya Rasul. Rasulullah tersenyum, Fatimah, siapa itu yang datang? Tidak tahu ya Rasul. Kata Rasulullah, itu yang datang malaikat malakul maut. Kaget Fatimah, yang datang malaikat malakul maut ya Rasul? Iya. Jadi bagaimana? Persilakan masuk ke dalam rumah. Fatimah langsung buru-buru menjemput malaikat malakul maut untuk suruh masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, ternyata di dalam sudah ada malaikat Jibril. Langsung Jibril bilang kepada Rasulullah, Muhammad, ya kata Rasulullah, hari ini kami datang bersama-sama malaikat Jibril, Mikail dan malaikat malakul maut. Tugas kami mendapatkan pesan dari Allah. Tidak ada lain adalah untuk menjemputmu menghadap Allah. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Kepergian beliau, bapak beliau juga tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya di hari Senin. Kalau ada ibu-ibu atau bapak yang hari ini lahirnya tanggal berapa nih? Tanggal berapa ibu? Tanggal berapa? Tanggal 8 bulan Februari. Kalau ada yang lahir tanggal 8 Februari, hati-hati. Kenapa Nabi itu juga lahir tanggal 12 Rabiul Awal, meninggal 12 Rabiul Awal. Jadi di mana lahir di situlah meninggal. Ada yang tanggal 12 8 Februari? Enggak ada itu. Insya Allah panjang umur semuanya. Ketika waktu itu kata malaikat Jibril, kami datang Muhammad untuk menjemputmu. Rasulullah langsung bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, kalau aku hari ini akan meninggalkan dunia yang padat dan sementara, apa yang akan Allah berikan kepadaku? Jibril. Kata malaikat Jibril, Muhammad, pintu langit sudah terbuka, malaikat berjejer menyambut kedatangan ruhmu yang mulia. Surga sudah dihiasi, bidadari sudah berbaris, nikmat surga sudah Allah siapkan. Semua itu diberikan untukmu Muhammad. Rasulullah tidak tersenyum dan beliau masih juga kelihatan tidak bahagia. Jibril kembali bertanya, memang ada yang kurang Muhammad kalau Allah memberikan berbagai kenikmatan itu? Tidak Jibril. Kenapa engkau tidak bahagia dan tidak kelihatan senang? Bukan itu Jibril yang aku pikirkan. Apa yang engkau pikirkan Muhammad? Yang aku pikirkan Jibril, kalau aku sudah meninggal dunia, meninggalkan dunia yang padat dan sementara ini, aku bertanya kepada Jibril, bagaimana dengan nasib umatku kalau aku sudah tidak ada? Apa yang akan mereka dapatkan dari Allah sebagai umatku? Dan apa yang Allah berikan jaminan kepada umatku? Malaikat Jibril tersenyum dan menyampaikan pesan, hei Muhammad, aku dapat pesan dari Allah, ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Kata malaikat Jibril, umat yang berdosa bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Kata Nabi, itukah jaminan Allah kepada umatku Jibril? Iya, Allah akan mengampuni dosa ketika taubat umatku. Betul. Artinya apa? Sudah dapat jaminan. Umat yang berdosa
insya Allah masuk surga. Mudah-mudahan yang hadir termasuk bagian daripada penghuni surga nantinya. Amin. Setelah itu disampaikan oleh malaikat Jibril, Rasulullah langsung tersenyum. Kita ingat sejarah Nabi Adam keluar dari surga gara-gara berbuat dosa. Dosanya satu. Apa dosa Nabi Adam? Makan buah putih. Dosa satu keluar dari surga. Sekarang kita dosanya banyak, ingin masuk, nyambung gak kira-kira? Yang dosa satu keluar dari surga, dosa banyak mau masuk. Kalau dipikir-pikir gak masuk akal itu. Nabi Adam saya dosanya satu keluar dari surga, kita dosa banyak pengen masuk. Tetapi Allah menyatakan umatun mudnibatun walaupun kufur, umat yang berdosa bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Dalam keterangan, umat Muhammad, kamu datang kepada Allah dengan jalan kaki, kata Allah, aku menjemputmu dengan lari cepat. Kamu sujud di pangkuanku, kata Allah, aku tersenyum memandang. Kamu banyak dosa yang lebih banyak daripada bukit pasir di lautan. Apa kata Allah? Ampunan Allah lebih banyak daripada butir pasir di lautan. Itu jaminan Allah bagi yang memang berdosa, yang penting bertobat kepada Allah. Apa kata Rasul? Hei Jibril, kalau memang itu jaminan Allah kepada umat, kata Nabi, untuk itu malaikat malakul tugasmu laksanakan, silakan cabut roh aku ini, kata Nabi, dengan tanpa ada perintah lagi. Karena memang tugasnya malaikat malakul mencabut nyawa, langsung mendekat dengan Rasul dan langsung dicabut roh Nabi dari jari-jari kakinya. Begitu dicabut, Nabi meringis kesakitan. Roh sampai di dengkul, Nabi meringis. Dicabut lagi roh Nabi sampai ke pusat, Nabi mengeluh dan mengaku, bahkan meringis kesakitan. Ringisan dan aduan ini terdengar oleh malaikat.